warahmatullahi wabarakatuh. Halo nih sobat pajak, baru lagi nih bareng kita di Bisnis Bijak. Bicara asik, bincang pajak. Aduh, kalau kata-kata pepatah nih ya, nggak kenal maka nggak sayang nih. Gimana kalau kita kenalan dulu nih ya? Halo, kenalin nama aku Alma. Di samping aku nih ada abang kita nih. Ada abang siapa nih? Halo, saya Surya. Jadi sebelah aku juga nih ada kakak kita yang cantik nih. Halo, nama aku Muti. Nah, sebelum kita mulai nih, Alma mau nanya dulu nih. Teman-teman pajak udah pada lapor belum? Lapor apa nih, Alma? Lapor SPT Bang Surya. Oh, SPT. Apa tuh SPT? Apa tuh ya? Oke, teman pajak. Sebelum kita mulai materi, saya mau jelasin dulu nih SPT tahunan. Apa itu SPT tahunan? SPT tahunan adalah surat pemberitahuan tahunan wajib pajak. Oke, jadi SPT itu adalah kewajiban setiap orang yang memiliki NPWP teman pajak. Gitu. Gitu ya Bang Surya. Iya dong. Siapa aja sih Bang yang wajib lapor pajak itu Bang? Yang wajib lapor pajak itu adalah semua orang yang memiliki kartu NPWP. Itu ada orang pribadi dan badan. Gitu Alma. Gitu. Nah, mungkin banyak yang nanya ya Bang, kapan sih kita batas waktu pelaporan SPT-nya Bang? Oh, batas waktunya ya? Iya. Pas banget nih, kita live ini udah di bulan Maret. Ini bulan-bulan penghujung untuk pelaporan SPT OP. Jadi untuk orang pribadi itu kamu itu paling telat 31 Maret 2025. Gitu. Sebentar lagi ya Bang. Iya Aduh, dong. ayo nih teman-teman, lapor SPT-nya. Bang Surya, kalau lapor SPT secara online itu gimana sih Bang? Oke, teman pajak. Jadi untuk pelaporan SPT ini kita ada dua cara. Yang pertama ada yang online dan ada yang manual nih Alma. Jadi kalau yang Alma tanyakan secara online ya. Iya Bang. Jadi secara online kita bisa melalui DJP online. Gimana tuh Bang caranya Bang? Jadi sebelum teman pajak untuk melaporkan DJP online itu teman pajak harus membuat akunnya dengan memiliki nomor EVIN. Kevin. Iya. Mungkin banyak yang nanya tuh Bang, EVIN tuh gimana cara bisa dapet EVIN-nya Bang? Wah, ini pertanyaan bagus nih Kak Muti. Karena sering banget nih teman pajak Iya. mau online tapi diminta EVIN ya. Iya. Nah, jadi Gimana EVIN, tuh, Bang? jadi EVIN ini gunanya itu untuk membuat akun online atau untuk reset password teman pajak. Jadi kalau teman-teman pajak yang belum punya akun harus memiliki EVIN dulu. Caranya harus datang ke kantor pajak, mengisi formulir lalu mengajukan permohonan. Nah, jadi apabila teman pajak lupa password tapi udah punya akun, juga bisa kita reset pakai EVIN tadi kan Alma gitu. Oh, gitu Bang Surya. Kalau misalnya dia lapor nih Bang, tapi ada kesalahan nih Bang, ini gimana sih Bang caranya Bang? Iya Wah. tuh Bang, pasti mungkin Banyak Oh, banget banyak ya ya dari kesalahannya. teman-teman nih. pasti ada silap lah, ini salah nih kurang 0 gitu Bang. Gimana tuh Bang? Terus selain misal kesalahan apa lagi nih biasanya kamu Ti? Kesalahan bisa juga mungkin dia salah itu Bang, kan ada tuh mungkin bukti fotonya yang salah dari bendaharanya Bang. Oh banyak ya case-nya berarti ya? Case-nya banyak tuh Bang, jadinya lebih bayar atau mungkin kurang bayar Bang. Oke teman pajak. Kalau dari Alma mungkin teman-temannya udah ada belum yang lapor pajak sebelum terima case-case kayak kamu Ti tadi? Ada sih Bang, cuman kayak ada juga masalah tuh Bang, kayak waktu masuk nih Bang, kayak emailnya nggak valid tuh, nomor handphonenya nggak valid juga, NPWP yang nggak ditemui itu gimana tuh Bang? Wah ternyata banyak banget ya masalah teman pajak. Pas banget nih untuk udah di bulan Maret kita harus selesaikan SPT kita secepat mungkin. Nah jadi kalau misal teman pajak punya kesalahan-kesalahan atau problem seperti itu, teman pajak dapat hubungi Krim Pajak 1-500-200 gitu. Atau masih kurang yakin nih dengan telepon online, teman pajak bisa datang ke kantor pajak ke helpdesk gitu. Nanti kayak kasus-kasus tadi tuh kayak yang lebih bayar atau kesalahan password atau kayak gagal login ya. Iya, Mungkin teman gagal pajak login. banyak yang gagal login ya. Iya tuh Bang, kan mungkin banyak yang gagal karena lupa password ya Bang. Betul. Sekali setahun kayak, aduh lupa nih aku passwordnya. Sama tuh. Iya, Iya. salah, password salah. Password Cocok salah. banget. Itu sering abang temuin di meja helpdesk itu. Jadi Gitu. orang datang dia bilang mau lapor pajak, terus ditanya penghasilannya berapa, penghasilan segini Pak, terus passwordnya gimana ini dulu lapornya,
Oh, passwordnya saya lupa. Loh, jadi kita nggak bisa lanjut tuh ke Multi. Iya. Kalau passwordnya WP-nya lupa. Iya. Gitu. Jadi harus kita ajuin Evin. Evin ya Bang ya. Gitu. Nah, kalau pengajuan Evin itu Bang, ada biayanya nggak ya Bang? Oh, tenang teman pajak. Semua pelayanan di kantor kita itu gratis, tidak dipungut biaya. Ayo teman-teman jangan pada takut ya ke kantor pajak. Iya. Dan teman-teman juga kalau mau kontak WA kita, kontak WA pelayanan ada di 0812 304107 gitu. Wah, Iya. gimana nih kamu Ti? Keren banget, jadi setiap ada masalah pasti ada solusinya ya Benar Bang ya. banget Wah, kamu Ti udah lapor belum pajaknya? wah sudah Ayo dong Ti, Bang. kamu Ti. Aku udah dong, secara aku paling pertama. Waduh, kamu Ti keren banget nih. Bang Surya gimana nih? Abang, aku Oh, udah udah dong. Oh udah juga ya Bang. Kalau Alma udah belum? Kalau mau udah juga dong. Kamu Oh, paling iya. pertama deh. Terus Aduh, boleh. kalau Alma, kamu Ti, Alma ini statusnya apa ya kalau di PTKP ya? Wah, bisa komen? Gimana? Teman-teman, jangan pada komen ya. Kalian nih Nggak web. apa sih Bang untuk PTKP Bang? Nah, Mungkin teman-teman di rumah tuh banyak yang nanya tuh Bang. Istilah-istilahnya ya. Oke, PTKP itu sering banget nih kita dengar ya di saat laporan pajak teman-teman. Jadi PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, itu kan panjangnya. Jadi apa sih gunanya ini? Jadi gunanya PTKP ini kemudian Alma, dia sebagai pengurang pajak. Pengurang pajak. Jadi semakin banyak kita tanggungan, itu semakin dikurangin pajaknya. Enak kan? Wah, enak banget. Jadi kalau misalnya udah statusnya menikah nih Bang, Ah, itu udah pas punya banget. anak, jadi Punya anak. mengurangi pajak gitu ya Bang. Betul banget Seru. sekali. Wow. Mau kasih contohnya? Oh, coba Alma. Abang mau nanya nih Bang, kalau misalnya teman-teman pada semua yang jomblo nih, itu Iya. bayar PTKP-nya gimana tuh Bang? Nah, berarti PTKP mereka masih TK 0 dong. Aduh, TK teman-teman nol itu ayo. apa, Bang? TK 0 itu tidak kawin dan tanggungannya 0. Nol. Dan itu nilainya 54 juta kan. 54 juta. Jadi misal teman pajak nih penghasilannya di bawah 54 juta dalam setahun, statusnya TK 0 lagi, dia nggak kena pajak. Oh, Gitu kan. gitu. Berarti sebenarnya pajak itu nggak memberatkan para masyarakat Indonesia ya Bang Tentunya sebenarnya. tidak. Karena pajak ini dari kita, oleh kita dan untuk kita. Kita. Gitu. Kalau yang ini nih Bang, saya dia punya pelihara tuyul nih Bang. Ah. Pakai itu bayar PTKP Bang. Wah, ini pertanyaannya udah tingkat Wah, atas ya. duit sih ya, lebih itu. Mungkin kamu Ti punya pengalaman kayak gitu? Alhamdulillah Bang pernah sih pelihara. Belum pernah. Kayak kamu ini pelihara kucing 3. Nah. Pakai itu Bang kena PTKP tuh. Oh iya Bang, kucing aku kan 10 ya Bang. Itu tanggungan nggak ya gitu ya? Nah, iya Bang. Oke, Itu teman-teman. anak aku kucing nih sekarang. Jadi kalau untuk PTKP yang diakui itu yang hanya ada dalam kartu keluarga teman-teman. Jadi kalau kucingnya tadi nggak masuk kartu keluarga itu nggak diakui oleh kantor pajak. Dan Jadi juga dia nggak bisa punya. iya teman pajak yang lupa ya, yang diakui kantor pajak maksimal 3 tanggungan kalau gitu. 3 ya Bang. Betul 3. Jadi walaupun anaknya banyak nih, 10. kan rajin buat nih sampai 10 Hmm. yang diambil tetap 3 kamu. Tetap 3. Betul. Emang aturannya ya Bang. Aturan pajaknya Aturannya maksimal ya. 3 Wah. gitu. Kalau misalnya dia kawin dengan 3 anak berapa PTKP-nya Bang? Kawin dengan 3 anak, kawin itu K, 3 anak itu 3, berarti K3. K3 K3 itu PTKP 72 juta kan. 72. Nah, jadi kalau teman pajak penghasilannya 72 juta setahun, itu nggak kena pajak. Oh iya, karena udah dikurangi ya Bang ya. Betul banget kamu di. Tapi kalau teman pajak statusnya TK 0, penghasilannya 72 juta, itu kena pajak. Wah, ya udah berarti baiklah ya jombloan ini. Iya, iya. Aduh, gitu ya. Kalau misalnya telat lapor nih Bang, itu gimana sih Bang? Bakal sanksi nggak Bang? Jadi Iya, Bang. suka ada teman-teman pajak yang udah kelewat ya. Iya, ada yang lupa nih Bang. Pasti lupa Bang, kan akhir Maret udah mau lebaran nih Ah, Bang. bener banget, apalagi Udah beda fokusnya. udah ini live vibes Apalagi bulan puasa iya, nih, Bang. iya, iya. Rendang-rendang. Iya, rendang. Lapar nih bawaannya. Tapi teman pajak kan udah dikasih waktu ya dari Januari sampai Maret. Iya. Udah berapa tuh? Hampir 90 hari ya Iya Bang. dari awal tahun. Nah, tapi kalau teman pajak ada yang kelupaan itu mungkin kedepannya akan dikenakan sanksi administrasi gitu loh. Jadi sanksinya ini kalau untuk orang pribadi itu 100.000 dan untuk
badan, batasnya 30 April itu dendanya 1 juta. Gitu. Lumayan juga ya. Iya. Lumayan juga. Jadi gimana Bang caranya supaya teman-teman pajak ini bisa lapor SPT-nya? Wah, teman pajak ini sangat diharapkan banget nih di penghujung bulan Maret ya teman pajak, apalagi kita udah mendeketin Lebaran ya. Iya. Sekaligus kantor kita ini ternyata buka juga pelayanan di hari Sabtu dan Minggu. Wah, pas banget ya Bang ya. Temen-temen banget nih ya Betul Bang. banget. Khusus hari bulan Maret ya. Bulan Maret Khusus aja bulan ya, Maret. Bang, ya. Karena kita akan optimalisasikan tenaga kita nih untuk menerima SPT teman-teman pajak. Wah, keren banget. Kantor pajak Subul Salam the Tentu best. saja. Siapa dulu kepala seksinya? Dan Maika. Nah, teman pajak, jadi kalau mau datang atau bingung cara lapor pajak secara online, teman pajak dapat datang ke kantor KPP Subul Salam Senin sampai Jumat di jam 8 sampai jam 15, atau di Sabtu dan Minggu pukul berapa kamu nih? Pukul jam 9 juga sampai jam 12. Jam 14. Jangan lupa ya teman-teman. Iya. Nah, kita kan udah siap nih bincang-bincang bareng Bang Surya dan Kamuti nih. Kali ini kita mau kasih kesempatan emas nih ya Kak, bareng penonton nih teman-teman Wah, kita iya. di rumah nih. Kira-kira ada kayak audiens ini yang mau komen, yang mau pertanyaan ke Bang Surya, bisa banget. Ke Kamuti juga boleh nih kalau boleh. Aduh, boleh banget ya. Aduh. Tapi untungnya apa sih Kak nanya-nanya kayak gitu? Untungnya, aduh, Iya. kita udah mempersiapkan Males banget. hadiah. Apakah hadiahnya bakal dapat mobil nih Kak? Apa kita bakal dapat apartemen nih? Oh. Ya kenapa nih? Wah, susah kalau apartemen apalagi mobil. Kayaknya kalau apartemen aku mau ikutan deh Kak. Boleh kan ya? aku juga. Langsung nanya dong nanti. Iya, aku aja nih. Ikut semua nih ya apartemen. Jadi kami sudah menyiapkan sebuah voucher. Mana Voucher vouchernya? Indomaret ya. Ini bagi ibu-ibu belanja, lumayan banget 50 Promosi Indomaret nih. Iya. Aduh. Lumayan Kita banget. sekali promosi Kak. Iya, Indomaret. Walaupun sekarang nggak Maret sih, tetap Indomaret. Untuk berapa penanya? Penanya untuk dua penanya. Bang. Oke, kita buka 2 pertanyaan untuk 2 orang. Iya. Udah ada yang komen. Ada yang komen. Kita tunggu ya teman-teman. Ayo buruan tanya. Yang mau dapat ini nih shopping bareng Indomaret nih. Jangan sampai kalah. Ini cocok banget nih. Kita bisa beli marja. Beli Nanti hampers. teman-teman jangan beli siang hari ya. Jangan sampai bukan. Nggak boleh. Boleh? Boleh. Boleh Kak. Siang. Ini Alma Aku udah beli ya. pernah batal belum puasanya? Alhamdulillah, masih lancar nih Bang Surya. Alhamdulillah. Kamu nih gimana nih Bang Surya? Gimana? Aman. Aman. Aman Bang sejauh ini. Tidak tergoda. Wah, ada penanya nih. Yang tengah PTKP-nya apa Kak? Yang tengah, aduh, Alma ya. Apa nih ya? PTKP-nya apa ya Kak? Aduh, gimana cara jawab nih? Ini gimana? Mungkin Bang Surya bisa jawab nih ya Kak. Dari Rafifip yang tengah PTKP-nya apa nih Kak? Nah yang tengah kan Alma nih. Tengah Alma nih. Coba silakan Alma. Iya, bisa banget nih. Aduh, gimana ya? Jadi statusnya apa nih Al? Statusnya apakah udah menikah atau belum menikah tapi ada tanggungan? Iya. Waduh. Apa? Gimana tuh kamu nih? Belum nikah? Bang grafiknya ini yang komen mau cari ini atau Cariin. gimana nih? Atau mau ikut juga kali statusnya? Iya, mau ikut juga nggak gabung nih Bang? Tuh gabung, kalau gabung jadi apa nih statusnya? Wow, jadi K berapa nih? Kak berapa nih? KI ya? Kalau Alma sih masih kano Bang. Masih TK. Masih dulu. Oke. Oke. Mungkin soon-nya, segera. Segera deh, Eh. tapi jangan buru-buru ya. Iya, santai. Wah, ada lagi ya, siapa nih? Dari siapa nih kita lihat? Iya. Oh, ini. Gimana nih Bang Surya? Kak, Dari kalau mau WhatsApp aja. lapor, oh Iya. kalau mau lapor tapi lupa password, gimana tuh Bang? Wah pertanyaannya bagus banget ya. Iya. Yang udah kita bahas tadi nih. Hmm. Jadi kalau teman pajak, Lebih jelas ya Bang. oke ya biar lebih jelas ya. Jadi teman pajak nih, kalau mau lapor pajak tapi lupa password, berarti dia mau lapornya online ya. Iya. Jadi kalau dia lupa password, dia bisa minta Evin. Evin yang tadi ya Bang. Kalau udah punya Evin, teman pajak juga bisa menggunakan Evin itu langsung untuk reset password gitu. Emang mintanya itu gimana sih Bang? Nah ini
mintanya itu bisa lewat kering pajak, bisa lewat WA pelayanan KPP Sumbul Salam, atau datang langsung aja. Langsung datang ke kantor pajak. Seperti itu. Nah itu persyaratannya apa bang yang harus dibawa? Gampang. Formulir dan fotokopi KTP. Cuma dua itu aja. Wah mudah sekali ya. Dan kalau teman pajak, gampang nih. tentu aja. Kalau teman pajak lupa fotokopi KTP, tenang aja. Di kantor kita juga disiapin mesin fotokopi. Wah memudahkan ya sebenarnya tentu. ya. Nggak repot nih teman-teman. Semuanya gratis. Wis keren. Banget nih kantor pajak Sumsel. Ada apa lagi Alma? Ada dari Sinta, Kak Sinta nih. Halo Kak Sinta. Hai. Pertanyaannya nih, Kak, lapor pajak sekarang di Cortex atau di website pajak nih? Gimana tuh Bang? Oke, terima kasih Kak Sinta. Ini sering banget nih. Teman-teman, kamu tidak lama udah tahu belum Cortex itu? Wah kurang tahu itu bang. Itu mungkin yang trending ya. Iya, ini lagi trending banget nih di sosial media ya, terutama. Jadi Cortex ini sistem administrasi perpajakan yang baru gitu. Jadi semuanya dalam satu sistem gitu kalau tidak alamat. Jadi kalau Kak Sinta tadi nanya cara lapor pajaknya masih di Cortex atau di mana ya? Iya. Jadi laporan apa dulu nih? Kalau dia laporan orang pribadi, laporan SPT tahunan, badan atau pribadi masih di DJP online, kamu tahu. Itu DJP online. Itu Kak Sinta. Tapi kalau Kak Sinta ini seorang PTKP yang punya wajib laporan SPT PPN, nah ini dia. Kalau Kak Sinta harus lapornya di Cortex sejak Januari 2025 gitu. Beda ya bang jadinya ya. Iya, jadi ini untuk fase terakhir kita nih di 2024 ini, maksudnya di 2025 untuk melaporkan pajak 2024 kita. Nanti ke depannya kita udah nggak makan lagi DJP online, udah gabung semua di Cortex. Betul banget. Ada lagi nih Bang Surya Kamti dari Tirda. Atmalia. Apa sih? Apa bisa lapor pajak pribadi secara online nih Bang? Ini. Tadi kita udah bahas Iya, ya dibahas ya bang ya. Kamu mau jawab nggak? Wah ini Silakan. aku udah tahu nih. Ayo Kamti. Ini bisa banget ya lapor online. Kenapa nggak bisa? Karena kita tuh udah apa-apa serba online. Iya, Bisa sekarang udah banget. digitalisasi semua Iya, ya. udah digitalisasi. Cuman lapor di DJP online. Masukin NPWP sama password. Tetap kalau lupa password bisa banget minta nomor rekening ke kantor pajak ataupun rekening pajak. Gitu. Kalau lewat HP bisa nggak kamu? Lewat HP bisa banget, pokoknya bisa. Kita ngerjain semuanya di HP, di laptop. Yang penting ada jaringan internet. Nah, ini teman-teman jangan sampai nggak ada paketnya ya. Nah itu. Berarti- Kalau dua nggak bisa Iya. jadi dua. Kayak ini ribet gitu teman-teman. Berarti lapor pajak ini bisa kapan aja dan Dan di mana saja. Makin mudah nih ya Kamti sama Bang Surya ya. Ada lagi mungkin yang pertanyaannya Kak. Oke ya. Apa jenis formulir SPT tahunan wajib pajak orang pribadi? Dari Ernawita. Jenis formulir SPT. Apa tuh Bang? Oke, dari Armawita nih bagus banget pertanyaannya. Mungkin teman pajak dan orang pribadi bingung ya. Ini lapornya kok pas buka DJP online pilihan banyak nih ya. Iya. Ada e-filing, ada e-form. Nah, jadi simpelnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu kerjanya kantoran tanpa ada usaha lain, itu lapornya di e-filing. Jadi e-filing ini nanti dibagi dua lagi tuh. Ada 1770 SS dan 1770 S. SS itu sangat sederhana. Penghasilannya di bawah 60 juta. Kalau yang S itu sederhana, penghasilannya di atas 60 juta. Itu untuk yang kantoran. Tapi kalau kakak tadi ayah pengusaha, dia jualan nih, buka warung, atau jualan apa, tukang jahit kek, lain-lain, jualan takjil. Nah, itu kena tuh di formulir e-form. Oh, e-form. E-form itu 1770 kalau di gitu. E-form juga online juga ya bang ya? Oh, benar banget. Online juga ya. Jadi makin mudah nih ya teman-teman, nggak perlu ke kantor pajak nih. Oh, benar. Kalau misalnya teman-teman pada mager nih, ayo buruan, ada handphone. Ada lagi nih ya kamu tinggal Surya. Aku kan tempat, oh kak aku Langsung kan Petrus. kerja di beberapa tempat ya. Lapor SPT-nya gimana? Ya kebetulan ada sampingan jadi konten kreator. Wah, Waduh,
bikinin foto deh sama abang ini biar bisa terkenal gitu. Si paling star bukan sih? Wah, si paling star penuh. Iya ya. Nah, jadi ini barusan banget nih kita bahas Kang Uti. Kalau dia kerjanya lebih dari 2, maksudnya lebih dari 1, ada 2 nih. Iya. Atau dia kerja kantoran tapi sebagai pengusaha atau freelancer kayak content creator, dia kenanya di e-form kamu. Oh, karena ini. Betul banget. Contohnya nih, ada dokter PNS, dia buka klinik. Nah, itu kena juga di e-form. Oh, berarti kalau misalnya dari dokter PNS dan dia juga punya klinik mah tetap di PE form di Betul filingnya banget. juga. Enggak di Oh, klinik, enggak. kecuali dokternya cuma PNS tanpa buka praktek gitu. Oh, jadi ada bedanya ya dari bagi e-filing dan juga e-form. Oke. Nah, lanjut ya Kak, Mas ya. Ya, ini Ini ada dari Kasinta Sinta, kalau 31 Maret kan pas libur lebaran tuh, batas lapornya libur nggak? Wah, ini nih Bang. Sering banget yang Sering ditanyain ya. banget, karena kan lagi libur ya. Iya, lagi seperti lebaran. tahun-tahun kemarin juga Iya, gitu Bang. ya. Kalau Gimana kamu tuh udah Bang? ada info belum kalau untuk pengundurannya? Wah, ini belum ada nih Bang. Belum ada ya. Iya Bang. Mungkin Jadi banyak yang belum tahu nih Bang gimana Bang. Jadi mungkin sampai sekarang masih dalam ini ya, dalam batasan ya, Dalam batasan, 31 Bang. Maret. Tapi kita nggak tahu nih ke depannya apakah bakal diperpanjang. Biasanya diperpanjang ya kalau di hari libur. Tapi kita nggak menjanjikan ya teman pajak. Karena laporan cuma bentar kok. Iya. Ngapain kita nunggu di ujung-ujung waktu ya? Sunset ya Bang ya. Kalau pakai HP 5 menit. 5 menit. 5 menit, gampang Nggak banget. perlu repot-repot dia maksudnya ya. Perlu repot-repot. Pokoknya ada internet udah jalan. Aman nih teman-teman. Asal teman pajak mau lapor aja. Jangan sampai ngelapor ya teman-teman ya. Berarti belum tahu ya Bang ada perpanjang atau enggak ya. Kalau saat ini belum ada, Oke. gitu. Masih 31 Masih Maret. 31 Maret. Oke. Betul. Jangan lupa lapor ya teman-teman. Aduh, jangan lupa nih teman-teman, jangan takut sama kantor pajak. Nanti pikirannya kenapa ya? Ih, aku harus Takut lapor. nih, Pasti Takut orang nih, mikir Bang. gitu Bang. Tapi teman pajak juga banyak nih kamu di helpdesk. Oh, Itu iya. datang, waduh saya lapor pajak bayarnya berapa nih? Langsung gitu Bang. Banyak juga yang datang mikir, ini bayar nggak sih Pak? Gitu. Iya. Kalau Ada kamu banyak yang takut nih ya bang ya. Kalau kamu tuh gimana nih biasanya? Wah, Kalau mereka nanya ini perlu bayar nggak sih? Gitu. Wah, kalau dari Muti ya Bang, itu nggak perlu bayar karena kan udah apa? Sudah di pemerintah ya Bang ya. Iya, benar banget. Dan juga kita tuh cuma hanya wajib lapor aja. Wajib lapor lapor. SPT-nya. Kalau bayarnya udah aman. Iya. Gitu. Jangan takut ya teman-teman. Jadi aman aja. Aman aja. Santai aja sama kita. Jadi Ada teman sans. pajak yang ke kantor pajak itu belum tentu bayar pajak. Hmm. Jadi hanya sebatas lapor dulu. Kalau teman pajak masih di bawah batasan PDKT ya kan? Oke. Ada lagi nih kayaknya ya Kak. Kak. Dari Arya Sugap. Nah ini cocok nih juga mungkin jawab nih. Wah. Kalau baca ini Kak, Oke, oke. baca ini Kak. Kak, kan aku baru daftar NPWP tahun ini, wajib lapor juga nggak tuh Kak? Nah Nah, Kak. kalau tahun ini ya, tahun ini berarti belum wajib lapor di tahun ini, jadi baru wajib lapornya di tahun depan, gitu. Jadi makanya pasti sering banget ya di TPT Iya, kamu ya. sering banget nih bang. Udah punya NPWP nih kak, berarti wajib dong tahun ini. Enggak, Udah wajib. takut ya, Kak. Udah takut. Kan dia baru punya NPWP di 2025, Iya. berarti baru bisa dilaporin di 2026. Ya, karena kalau kita lapor tahun ini, tahun berapa sih yang kita laporin Kak? 2024 Nah, gitu. teman pajak. Jadi yang kita laporin tahun ini adalah kegiatan kita dari 2024 bulan Januari sampai Desember. Gitu. Penghasilan selama setahun. Betul banget. Oke. Nah, ada lanjut Ada lagi lagi nih. ada nggak nih dari teman-teman semua nih? Kak, ada batasan penghasilan nggak untuk lapor pajak pribadi? Nah, ini Alma mau jawab? Ini yang PTKP tadi ya kayaknya ya? Tadi kayaknya udah dijawab nih ya Pak? Iya. Iya. Atau kamu nanti mau perjelas lagi tentang bahas PTKP ya? PTKP ya, PTKP itu ada batasannya. Ada itu 54 juta ya Bang ya tadi Benar ya. banget. Untuk yang statusnya Statusnya TK0 atau tidak kawin. Sebenarnya bukan tidak kawin sih Bang, belum kawin aja iya. ya. Oke. Bahasa pajak tidak kawin ya. Iya, itu kira aku nggak kawin. Oke. Kok bukan Kira nggak kawin-kawin nih ya? belum kawin gitu. Iya, cuman ya gimana ya di peraturan TK gitu. Oke. Aduh gitu teman-teman.
tadi berapa Alma? 54 juta. 54 juta. Aduh, ayo maka jangan kelamaan jomblo Aduh, teman-teman. ya kesini. Dari antara tiga ini, semua. Oh masih ada lagi nih dari Saralingga. Ini terakhir nih ya. Oh terakhir, oke. Kita batasin ya, kayaknya banyak banget nih teman Iya. pajak semangat ya. Semangat banget nih sore-sore mau dari takjil gitu bang. Kita baca nih bang. Kak, apa wajib bayar saat isi SPT dan kalau terlambat tuh gimana tuh bang? Nah, ini dari Saralingga sebagai penutup live kita ya. Iya. Kakak jawab. Sarah. Jadi Kak Saralingga, kalau bayar pajak, apa wajib bayar pajak saat isi SPT? Jadi kalau Kak Saralingga lagi isi SPT itu nggak bayar pajak, Oke. kan lagi ngisi. Ngisi lah. Gak mungkin isi terus Bayar. bayar. Nggak mungkin kayak juga gitu. tuh. Jam 100 gak mungkin ya bang ya. Saat isi Pinjam SPT. ke tetangga ya kak. Bener kan, Kak? Kita 100 dulu baru ngisi. Oh tidak. Oh, nggak boleh dong. Gratis. Jauh duit-duit di Tapi sana. mungkin yang Kak Saralingga maksud ini kalau udah lapor SPT ini bayarnya gimana gitu ya. Iya, Jadi gimana oke, bang? kalau Kak Saralingga penghasilan masih di bawah PTKP nih, di bawah PTKP itu nggak bayar pajak. Oh nggak wajib Nggak bayar. bayar pajak, berarti. apalagi kita yang sebagai PNS atau pegawai nih, Mhm. itu udah dipotong dari perusahaan. Kalau ada pajaknya, Kalau ya bang. kalau ya. ada pajaknya, Oke. Kalau jadi udah dipotong kalau ada pajak. Hmm. Kalau nggak ada pajak, nggak bayar pajak, tapi tetap wajib lapor. Nah, tapi kalau Kak Saralingga nih pengusaha, omsetnya di atas 500 juta, nah ini nih udah kena wajib bayar. Wajib bayarnya berapa? Pajaknya saat ini masih 0,5%. 0,5% dari Omset. omsetnya. Di atas 500 juta. Wah. Jadi kalau omsetnya 200 juta gimana nih? Nggak bayar Nggak pajak bayar. juga. Tapi tetap wajib lapor. Gitu Kak Saralingga. Itu Kak Saralingga. Dan? Mungkin Kak Saralingga ini punya Usaha ya? usaha. Wah, kayaknya usaha. Usaha banget ya. Wah, ternak lele. Duh, Ternak lele. mau temenan deh sama Kak Saralingga ini. Aku mau pecel lele. Pecel lele. Oke. Jadi lapar nih ya sore-sore. Pecel lele kan kita jual pecel yang Ya, jadi sejelas itu ya dijelasin sama Bang Surya ini. Dan ini Makin closingnya paham nih. kalau terlambat gimana Kakak ya? Wah, kalau terlambat. Gimana tuh Kak Putih? Kalau udah terlambat nih, misal udah 1 April udah terlambat nih lapor SPT gimana tuh? Wah, Itu ada sanksinya ya Bang yang pastinya. Waduh, kena sanksi Nah, jadi sanksi 100 ribu. ribu. Lumayan bang, 100 ribu buat apa? Buat. Kita aja. Jadi kena pajak kalau penghasilan itu udah lebih dari 500 juta, dia juga 100 ribu kan kayaknya enteng ya, receh ya. Enteng bang. Cuman ini tetap bukan aja. masalah administrasi, Iya. tapi ini tentang Kepatuhan. iya betul banget, reputasi ya. Reputasi gimana bisa taat pajak. Betul banget. Orang bijak Taat pajak. Gitu tuh teman-teman. Wah, Duh. sebagai ini ya warga negara Indonesia yang baik harus taat pajak. Terus udah habis Kita udah habis ya? ya? Udah selesai ya? Iya. Ada mungkin ada tambahan lagi bang Oh, buat ada closingan. closing statementnya Iya. teman pajak kalau mau lapor pajak di DJP online silakan, dan kalau teman pajak kesulitan untuk melaporkan di DJP online, teman pajak dapat datang ke kantor Subur Salam atau dapat hubungi kita di 0812 304107 gitu teman pajak. Oke, sama ada closingnya lagi. Alma ada pantun nih. Wah, Tapi, cakep. tapi maunya Alma mau itu kalau nanti pas Alma pantun di bawahnya cakep nih, dijawab cakep. Cakep. Kayaknya udah cakep duluan deh. Udah wow, glowing. Gimana nih ya? Jangan kesalting nih. Oh, santai-santai. Ayo, gas, relax. Pajak datang seperti teman lama, Cakep. minta dibayar tapi tetap setia. Artinya, Jangan takut, ayo bayar aja. Nanti bisa beli nasi goreng dan saus sate ya.